Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara teman kita, yaitu tentang dalam acara PKG Guru PJOK. Salawat beriring salam semoga tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah bisa hadir di tempat sekolah kita yang tercinta ini dalam rangka mendiseminasi dalam acara praktik baik mendiseminasikan RTN, program yang akan diterapkan di SD Negeri Balut, yaitu Si Kembar, Aksi Kamis Edukasi Main Bareng, dan Kombel KBS yaitu Gibas, yang akan disampaikan oleh Pak Suma. Kepadanya dipersilakan. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat? Mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar, karena saya ingin berpraktik baik juga di SD Balut ya, selama saya mengikuti PKG PJOK ya, selama kurang lebih 3 bulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat mungkin Ibu Kepala Sekolah yang berhalangan hadir, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri Balut yang saya hormati. Oke, pada kali ini saya akan menerangkan nanti untuk program saya ya di SD Negeri Balut, yaitu Si Kembar judul programnya, yaitu Aksi Kamis Edukasi Main Bareng, yang nanti kolaborasikan dengan KBS. KBS itu apa sih? Komunitas Belajar Sekolah ya, karena kita sudah ada juga di SD Negeri Balut ya yang namanya Gibas ya. Masih ingat Gibas itu apa? Guru Inovatif Balut Cerdas ya. Itu adalah nanti kita akan kombinasikan atau kolaborasikan dengan Gibas ini ya. Mungkin nanti kalau misalkan program ini berkelanjutan, kita bisa terapkan mungkin dalam pembiasaan, yang penting dalam kokurikulernya ya. Oke, kita lanjut. Tadi judul programnya, dan ini adalah latar belakangnya. Di sini ada suara pilihan dan kepemilikan peserta didik. Si Kembar adalah kegiatan kokurikuler yang akan dilakukan setiap hari Kamis. Di hari Kamis main bareng permainan tradisional yang dimainkan semua anak kelas 4 ya. Kenapa saya ngambil kelas 4? Nanti ini kan programnya nanti gimana saya menerapkannya di kelas 4 untuk permainan tradisional ini. Dimana siswa ketika melakukan permainan tradisional, siswa selalu berpendapat apa yang siswa ingin mainkan dan memilih apa yang akan ditampilkan dalam secara main bareng pun begitu pun bareng ya. Begitupun siswa selalu konsisten dengan apa yang mereka inginkan ya. Jadi nanti permainan ini anak-anak kita, misalkan anak-anak kita hari Kamis main tradisional ya, permainan tradisional. Tapi ini adalah anak-anak yang memilih ya. Contohnya anak-anak maunya main apa tradisional? Seperti egrang ataupun coklat ataupun apa yang lainnya permainan tradisional. Dan kalau misalkan anak-anak sudah memilih permainan itu sendiri, mungkin nanti ada timbul rasa kepemilikannya, di
mana rasa timbul kepemilikannya ini, dia merasa oh ini mah program yang saya bikin gitu, yang saya mau gitu. Mungkin itu akan lebih dikuasai oleh anak tersebut ya. Untuk konteks programnya adalah siswa dalam melakukan si kembar dengan menggunakan aset yang ada di sekolah maupun lingkungan sekolah, dan KBS sekolah ya adalah sebagai wadah untuk kolaborasi dengan warga ataupun masyarakat umum. Jadi siswa melakukan si kembar ini menggunakan aset yang ada di sekolah kita. Saya udah bikin aset tentang olahraganya ya. Apa aja? Tes. Oke. Jadi kita menggunakan aset yang ada. Contohnya yang kita punya adalah aset lapangan sekolah yang begitu luas untuk bisa bermain. Dan yang kedua adalah lapangan yang di luar sekolah masih ada ya. Aset yang kita miliki sebenarnya begitu banyak. Yang pertama adalah lapangan. Yang kedua adalah kayak misalkan kayak buat egrang atau apa bisa menggunakan banyak yang bambu-bambu atau. Oke lanjut ya. Tadi konteks program ya, saya begitu banyak aset-aset yang ada di sekolah kita. Oke. Mungkin program ini selalu berbasis dengan Komel ya, komunitas belajar yang kita sudah buat dan sudah berjalan. Oke, program ini selalu berkolaborasi dengan Komel ya, kepala sekolah, wali murid, siswa, dan untuk mendukung kegiatan program ini untuk menjadi pembiasaan atau co-curricular di sekolah untuk memastikan terwujudnya program berdampak pada murid. Jadi di mana program ini supaya berdampak pada murid ya. Pertama adalah nanti murid itu akan mengetahui permainan-permainan tradisional yang sudah mungkin agak hilang ya di kalangan sekarang. Mungkin kita perkenalkan lagi permainan-permainan tradisional tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tujuan program, ini adalah visi saya sebagai guru PJOK yang ada di sini. Oke, yang pertama adalah menjadi program studi unggul, produktif, aktif, dan inovatif. Adalah ini kalau visi itu adalah kayak cita-cita ya. Cita-cita saya inginnya seperti ini murid yang ada di SD Balut ya. Menjadi studi yang unggul dan siswa juga ada yang produktif, aktif, dan inovatif untuk dalam permainan-permainan apapun itu ya. Oke, untuk tujuan program ini adalah melatih kebugaran dan mental psikologi secara berkelanjutan ya. Kalau anak udah berani tampil di depan, pasti itu akan menjadi mental psikologi secara berkelanjutan ya. Kayak menciptakan kesempatan belajar yang aktif dan berpusat pada peserta didik ya. Menciptakan kesempatan, jadi misalkan anaknya bisa tampil ke depan itu adalah kesempatan dia untuk menunjukkan apa yang dia bisa ya. Dan KPS sebagai wadah untuk berkolaborasi untuk tercapainya pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, KPS ini sangat penting di sini adalah kelompok belajar ya, kelompok belajar sekolah. Ini adalah di mana kita bisa saling saling kolaborasi dengan guru lain. Contohnya kita kelemahan kita apa, kekurangan kita apa ya. Nanti untuk pembelajaran kita untuk berdampak kepada murid seperti apa ini di KPS ini nanti kita bisa keluh kesahnya kita sampaikan ya. Yang keempat adalah melestarikan budaya lokal ya, karena budaya lokal ini anak-anak zaman sekarang mungkin sudah mainnya ke gadget ya, jarang yang memainkan budaya lokal lagi. Dan makanya saya angkat program ini adalah untuk mengenalkan lagi budaya-budaya lokal yang ada di terutamanya adalah yang ada di daerah kita dulu ya, biar anak-anak pada paham. Yang kelima adalah mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Ini adalah kemampuan kolaborasi baik gurunya ataupun siswanya ya. Jadi ketika misalkan udah ada permainan di kelas tersebut, pasti untuk kemampuan kolaborasinya sangat tinggi, apalagi dalam permainan tradisional ya, yang biasa dimainkan oleh banyak orang seperti yang pakai bakiak tuh ya, yang bisa kolaborasinya lebih kental gitu. Kalau misalkan gak kompak itu susah untuk bakiak ya. Oke, lanjut Bu Mai. Oke, ini capaiannya dan langkah-langkah dan hasilnya ya guys. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatannya. Untuk langkah aksinya adalah melibatkan peserta didik dalam pemilihan kelompok dan jenis permainannya. Jadi nanti di kelas 4 ini saya akan dikelompokkan per orangnya, per siswanya dikelompokkan jadi berapa kelompok.
nanti dipilih jenis permainan, misalkan kelompok 1 jenis permainannya apa, kelompok 2 mau apa, itu terserah masing-masing kelompoknya. Jadi saya hanya mengarahkannya saja ya. Indikator pencapaiannya adalah meningkatkan partisipasi peserta dalam kegiatan permainan tradisional ya. Jadi peningkatan partisipasi anak supaya misalkan bisa mengenal lagi untuk permainan tradisional. Yang kedua adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan permainan tradisional ya. Jadi mengembangkan pengetahuan tentang permainan tradisional. Langkah aksinya adalah mencari sumber dan latihan permainan tradisional yang telah dipilih siswa tadi ya. Yang kedua adalah indikator pencapaian, menemukan jenis permainan tradisional yang dipilih dan mampu memperhatikannya. Oke, yang ketiga, melibatkan komunitas dalam mendukung kegiatan program ya. Langkah aksinya adalah melibatkan guru yang lain atau orang tua siswa untuk membantu peserta didik belajar permainan tradisional yang telah dipilih oleh kelompoknya tadi ya. Kalau misalkan permainan tradisional itu yang telah dipilih kelompoknya. Untuk tercapaiannya adalah jumlah kegiatan yang melibatkan komunitas belajar dan partisipasi dari anggota komunitas ya. Jadi partisipasinya adalah dari anggota komunitas. Contohnya kita tadi ada kombel itu ya, Pak. Kombel yang ada di sekolah kita ya. Oke, untuk sampai saat ini dari tujuan dari program, judul program ataupun capaian langkah-langkahnya, mungkin Bapak Ibu ada masukan untuk program saya ini. Yuk, ada masukan mungkin dari Pak, ini harus dirubah, jangan seperti ini enggak? Nanti saya rubah untuk jenjang selanjutnya sebelum saya menerapkannya. Jadi misalnya Pak, ini kurang ini dan tujuannya tadi. Coba Bu Mayu kembali ke tujuan saya tadi. Balik. Mungkin ada tambahan ataupun ada masukannya, Bapak Ibu. Apakah cukup? Lanjut ya. Oke, lanjut Bu Mai. Kalau memang udah merasa cocok, karena ini akan diterapkan di sekolah ini, makanya saya mau minta pendapat Bapak Ibu semuanya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ya. Ini adalah mitra dan komunitas. Kurikuler pada kegiatan P5 mungkin nanti saya akan kombinasikan dengan P5 ya, dengan kearifan. Temanya adalah kearifan lokal murid yang terlibat. Oke, kurikuler pada kegiatan P5 tema kearifan lokal murid yang terlibat seluruh murid kelas 4. Waktu pelaksanaan yang saya akan buat ini adalah hanya rencana, mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu ya. Dari bulan Oktober tahun ini 2024 sampai November ya, penanggung sebagai penanggung adalah kepala sekolah, ketua komunitas belajar, dan yang berperan di komunitas sekolah ya. Koordinator P5 yang terlibatnya dan guru serta teknik yang terkait mitra KPS yang terlibat. Guru kelas juga menjadi jembatan antara sekolah dan wali murid. Ya, guru kelas akan menjadi jembatan antara sekolah dan wali murid. Jadi nanti akan kegiatan ini adalah wali kelas akan berperan untuk menyampaikan ke wali murid dan siswanya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing. Komunitas paguyuban akan mendukung program sekolah ya, kelas 4 didik kurang lebih 67 orang yang akan dibagi. Ya, sekolah memiliki halaman sekolah yang luas dan satu lapangan sepak bola di sekitar sekolah yang ada di belakang ya. Dan sarana permainan olahraga tradisional tersedia seperti kayu serta alat yang dibutuhkan. Rencana evaluasi ada beberapa hal yang harus dievaluasi
dan mempelajari tradisional pada kegiatan. Antara lain tujuannya pembelajaran dan dalam pembelajaran PJOK yang diakhiri proyek video serta Selanjutnya Bapak Ibu ada teknis tadi ya, rekornya nanti. Oke, rencana evaluasi ini adalah ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam mengenal dan mempelajari permainan tradisional pada kegiatan P5. Antara lain tujuan pembelajaran dan P5 ya. Ini adalah tujuannya. Tujuannya berkesinambungan dalam pembelajaran PJOK yang diakhiri pengumpulan proyek berbentuk video serta laporannya dan ditampilkan dalam gelar karya bertajuk Festival Olahraga Tradisional. Nah, ini adalah rencana saya dikolaborasikannya dengan P5 ya. Kenapa P5? Nanti mungkin di P5 ini adalah saya akan mengangkat judulnya adalah tentang Festival Olahraga Nasional ya, bukan nasional, tradisional ya. Yang nanti akan menunjukkan yang saya tadi per kelompoknya, nanti mungkin ditayangkannya di kelompok ini satu tentang apa, kelompok dua tentang permainan apa. Oke, asesmen pembelajarannya dapat diwujudkan pada asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran PJOK. Mungkin dari nanti ada di asesmen itu saya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang olahraga tradisional. Dan ini adalah umpan balik dari peserta didik dalam pencapaian elemen P5. Penggunaan Google Form sebagai wujud refleksi pelaksanaan kegiatan oleh peserta didik, asesmen oleh tim P5 berdasarkan raport P5 ya. Oke, lanjut mulai. Oke, mari kita pecahkan tantangan yang mungkin muncul. Ini adalah tantangan ketika mungkin ada permainan tradisional nanti yang akan diterapkan ya. Mungkin di sini ada yang saya amati ada 4 permasalahannya, mungkin nanti ada dari Bapak Ibu tambahannya. Oke, untuk permasalahannya yang pertama biasanya mengondisikan peserta didik dalam membuat kelompok sesuai minat peserta didik. Nah, di sini yang agak susah juga ya, biasanya anak-anak itu pengen memilih kelompoknya sesuainya masing-masing gitu ya. Sedangkan takutnya yang lainnya ada yang kagak bagian kelompok juga. Di sini mungkin tantangannya. Dan menurut saya untuk solusinya seperti ini. Koordinasi pembagian kelompok bersama guru kelas 4 dan koordinator P5. Nanti mungkin saya koordinasi dengan kelas 4-nya seperti apa, mungkin dikelompokkan sama wali kelasnya ataupun nanti sama koordinator sampai 5-nya. Yang kedua permasalahannya yang biasanya muncul dan timbul, peran guru selama pelaksanaan P5 selama 1 minggu ya. Nah, di sini solusinya memilih guru sesuai kemampuan pembimbingan minat peserta didik dalam memilih jenis olahraga tradisional. Tadi kenapa saya kelompokkan dan anak-anak suruh memilih sendiri ya untuk permainan tradisionalnya. Oke, yang ketiga adalah permasalahannya jika hanya satu olahraga dalam festival maka waktu pelaksanaan akan sangat cepat. Mungkin kita berpikirnya, Pak, kalau misalnya festivalnya cuma permainan tradisional itu waktunya sebentar, mungkin jam 8 dia udah selesai, apakah akan pulang nanti apa gimana ya. Ini solusi yang saya amati. Diberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih jenis olahraga tradisional yang berbeda-beda. Jadi satu kelompok itu jangan sama semua permainannya, misalkan bagiak semua ya. Jadi satu kelompoknya tetap harus beda-beda ya. Oke, yang keempat permasalahannya cedera pada saat melaksanakan. Mungkin ini adalah musibah yang tidak diduga-duga ya. Biasanya kalau misalkan dalam permainan pasti takut ada yang jatuh lah, ada yang jahit temannya ya. Mungkin ini adalah cedera pada anak-anak. Gimana cara menyikapinya? Ya, menyediakan P3K serta bimbingan saat latihan. Jadi nanti sebelum pelaksanaan kita arahkan dulu dan dibimbing ya supaya apa ya. Dan serta pada hari festival agar tidak mudah cedera ya. Maksudnya kalau misalkan untuk bermain ekran kan ada waya juga ya yang belum bisa mampu ya. Jadi kita misalkan supaya tidak cedera itu seperti apa ya cara penanganannya supaya turun pas ke lantainya, kita mungkin dikasih bimbingan dulu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, mungkin yang permasalahan yang akan timbul ketika misalkan pelaksanaan permainan tradisional di lapangan. Mungkin ini adalah menurut saya yang empat-empatnya dan solusinya. Mungkin dari Bapak Ibu
apa biasanya yang timbul ketika misalnya kita mengadakan permainan tradisional di sekolah kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu tambahannya, permasalahan-permasalahannya, hambatan-hambatan yang mungkin kita akan hadapi di lapangan. Oke, silakan Bu Desi. Mungkin kalau menurut saya alat permainannya cepat. Kayak misalkan kan anak mau permainan coklat, tapi ternyata anak nggak punya gitu. Seperti itu. Jadi dari sarana ya. Ya. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau jawab pertanyaan mungkin yang dihadapi sama Bu Desi, pertanyaan dari Bu Desi. Ada yang mau jawab ketika misalkan sarana prasarananya kurang mendukung ya intinya. Contohnya tadi kayak mau coklat tapi nggak ada coklatnya buat main anak-anak gitu. Ada mungkin dari Ibu? Bu Desi, menurut Bu Desi itu ada nggak misalkan harus gimana supaya tetap berjalan dengan permainan coklat tapi gimana cara menanganinya? Mungkin ada dari Bu Desi. Bu Desi punya pertanyaan tapi punya imajinasi untuk mencari solusinya gitu. Oke, ya Bu Ila, silakan. Ya. Sedikit menjawab, kalau memang anak-anak tidak mempunyai kan acaranya di sekolah, alangkah baiknya sekolah menyediakan fasilitas itu, Pak. Kalau memang anak-anak harus membeli sendiri mungkin agak keberatan ya, karena mungkin kondisi siswa kita di Bandung ini mohon maaf ekonominya menengah ke bawah. Jadi alangkah baiknya sekolah membelikan. Dan ada lagi satu pertanyaan, Pak, gimana caranya, kan banyak sekali anak-anak yang kurang paham mengenai permainan tradisional. Kalau hanya coklat, main bola bekel pasti hafal. Nah, bagaimana anak-anak bisa mengetahui kalau misalkan kayak permainan gobang sodor, sedangkan gobang sodor itu permainan yang udah jarang banget dipakai untuk anak-anak. Gitu. Gimana cara memberikan contoh pada anak? Terima kasih Bu Ila dan Bu Desi. Mungkin tadi saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Desi dulu ya. Tadi mungkin dari Bu Ila katanya menyediakan di sekolahnya harus menyediakan gitu ya intinya. Oke, ya benar ya, pasti harus menyediakan, terutama adalah kita berdiskusi ataupun ngobrol atau diskusi lah intinya dengan kepala sekolah. Masalah mungkin nanti program ini saya akan sampaikan juga ke kepala sekolah seperti apa, dan ada tanggapan-tanggapan dari perusahaan yang tadi disampaikan Bu Desi, Bu Ila ya. Mungkin nanti saya berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana caranya kalau misalnya sarana prasarananya telah mendukung. Mungkin itu salah satunya, nanti kita akan berkoordinasi dengan kepala sekolah biar menyediakan alat-alat yang akan dimainkan ya. Yang kedua adalah kita misalkan dianggarkan, mungkin kita kan punya ada aset finansial juga ya. Aset finansial itu adalah dari dana BOSP ya. Mungkin nanti kepala sekolah akan menganggarkan tersebut mungkin untuk program ini ya. Oke, yang kedua adalah tadi pertanyaan dari Bu Ila ya tentang pemahaman ya, memberikan pemahaman permainan tradisional. Mungkin ada yang mau jawab dulu dari rekan-rekan guru? Bu Irma, Pak Manta, ya, Bu Indah, Bu Desi akan jawab tentang pertanyaan Bu Ila. Ya. Betul ya Bu Ila ya. Mungkin anak-anak hanya misalnya main saja ya, tapi tidak paham dengan permainannya. Kalau menurut saya ya, memberikan sebelum melakukan ini adalah selalu memberikan pemahaman kepada anak dan menanyakan ke anak tersebut. Contohnya, kelompok ini mau main apa? Misalkan tentang tadi egrang gitu. Kelompok 2 tentang coklat gitu. Kita berikan pemahamannya dan kalau bisa sama peraturannya. Kalau bermain egrang itu seperti apa? Yang baik dan benarnya seperti apa? Kita memberikan pemahaman. Bagaimana kita mencari pemahaman tersebut? Karena zaman sekarang sudah tidak sulitlah untuk mencari pemahaman. Bisa kita menggunakan media digital, pasti banyak sekali kita cari referensinya. Mungkin ada juga bukunya tentang permainan tradisional, dan mungkin ada juga dari media digital, contohnya seperti di Google lah, di YouTube lah, pasti di situ banyak. Kita harus belajar dulu, terutama adalah koordinator P5-nya nanti dan
ketua KPS tadi, kelompok belajar sekolahnya, itu harus tahu dulu sebelum misalkan pelaksanaan ini. Terutama saya sebagai yang punya program ini, saya harus mencari tahu dulu tentang permainan-permainan tradisional apa aja nih yang ada, permainan tradisional yang ada di Indonesia. Jangan jauh-jauh lah, Indonesia yang ada di daerah kita aja mungkin ya, di desa kita, mungkin di kecamatan kita akan mencari tahu. Oh, ada nggak sih ini di internet tentang permainan ini gitu. Mungkin saya akan mencari tahu dulu, dan peraturan seperti apa, permainan seperti apa, mungkin nanti akan dipraktekkan sama siswa tersebut ya. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Mungkin ada dari yang lain tambahan? Itu adalah permasalahan, nanti saya akan masukkan juga, nggak apa-apa, nanti memberikan pemahaman kepada peserta didik ya. Yang kedua tadi adalah tentang sarana prasarana jika tidak ada ya. Nanti saya akan masukkan sebelum program ini saya upload juga ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berarti ada tambahan 2 pertanyaan dan solusinya ya. Ada lagi pertanyaan untuk permasalahan yang ketika di lapangan kita akan hadapi ya. Cukup? Oke, kalau cukup silakan lanjut mulai. Nah, ini adalah kita ke sesi penutup, rencana tindak lanjut dan kesimpulan. Penutupnya adalah pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran berbasis proyek ya, karena nanti yang akan dilihat adalah hasil dari anaknya ya, yang akan ditampilkan di P5 nanti. Oke, menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 4. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Kalau aktif dan kreativitas di olahraga mungkin itu pasti ya, karena ketika olahraga, jangankan permainan tradisional, ketika olahraga aja anak-anak akan diwajibkan aktif karena semuanya harus gerak. Untuk ini yang kreativitas itu adalah tadi bisa membuat ekrannya dengan sendirinya mungkin ya, kita hanya butuh bimbingan doang ke anak. Mungkin ada anak yang sudah bisa membuat ekran sendiri, bawa coklat sendiri, atau mungkin coklat itu terbuat dari kayu, mungkin nanti kreativitas anak tersebut ya. Yang kedua adalah rencana tindak lanjutnya. Presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan ya, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa akan mendatang ya. Tadi kalau untuk yang namanya refleksi, kita wajib ya, ataupun evaluasi setelah misalkan program ini berjalan. Apa yang kurangnya, apa yang lebihnya, apa yang harus dipertahankan, dan apa yang harus dikembangkan sama kita. Refleksi dan evaluasi itu sangat-sangat bermanfaat ya. Harus itu kalau misalnya kita punya program, yang program aja ketika kita belajar aja di kelas, wajib ya mengevaluasi ataupun merefleksikan diri kita sendiri. Oh, apa nih saya belajarnya, kok anak-anak ini ribut mulu. Itu harus evaluasi kepada diri kita sendiri, apa yang kurang dari kita, apa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. Oke, untuk kesimpulan adalah program ini atau rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan seperti sportivitasnya. Tadi ya, kalau dalam permainan tradisional itu kebanyakan yang bergu ya. Jadi untuk kerjasama ini sangat erat ya, untuk dikaitkan dengan permainan tradisional. Dan untuk sportivitasnya dalam olahraga maupun dalam permainan itu harus dijunjung tinggi ya, dan menanamkan ke anak itu jujur ya, disiplin, jujur ya. Kalau misalkan sudah menanamkan sportivitas. Oke, mungkin ada masukan untuk penutupan atau kesimpulannya, ada tambahan dari Bapak Ibu? Cukup? Oke, lanjut mulai. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada penyampaian terakhir, ada pesan atau kesannya dari Bapak Ibu guru sebelum saya tutup. Cukup? Mungkin kalau cukup, mungkin ini adalah program saya ya, yang mungkin akan diterapkan ataupun tidak. Saya harap sih diterapkan dalam kegiatan kokuler kita ya, ataupun
kebiasaan. Nanti saya akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah ya. Apakah program ini tetap dikembangkan ataupun akan diterapkan? Mungkin ini rencana saya pengennya sih diterapkan nanti buat jenjang kelanjutnya. Tapi nanti bukan hanya diterapkan, kita harus mengevaluasi juga ya hasil program ini, apa yang bagusnya, apa yang kurangnya, apa lebihnya ya, mungkin apa yang harus kita evaluasi ya. Mungkin ini saja pemaparan saya dari program Si Kembar ya, aksi Kemis Main Bareng. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Guru kita yaitu Pak Soma yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah.